Selamat datang di kisah epik seorang pemimpin yang mengubah wajah Eropa. Ini adalah cerita tentang Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte lahir pada tanggal 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Korsika. Keluarganya berasal dari kalangan bangsawan rendah di Italia dan pindah ke Korsika, yang saat itu baru saja diserahkan ke Perancis dari Genoa. Ayahnya Carlo Bonaparte adalah seorang advokat yang ambisius dan aktif dalam politik lokal. Ia berusaha keras untuk memanfaatkan hubungan dengan Prancis demi keuntungan keluarga. Ibunya Letizia Ramolino adalah seorang wanita yang sangat disiplin dan penuh tekad, yang memastikan anak-anaknya, termasuk Napoleon, mendapat pendidikan yang baik dan nilai-nilai kerja keras. Napoleon adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Keluarga yang besar dan ambisius ini sangat mendukung satu sama lain, dan ikatan keluarga mereka tetap kuat sepanjang hidup Napoleon. Keluarga Bonaparte tidak kaya raya, tetapi mereka hidup cukup nyaman dibandingkan dengan kebanyakan penduduk Korsika. Kondisi ekonomi mereka yang tidak terlalu mewah tetapi cukup stabil memberikan Napoleon kesadaran tentang pentingnya status sosial dan ambisi untuk meningkatkan kondisi hidupnya. Napoleon menerima pendidikan dasar di Korsika, tetapi pada usia 9 tahun, ia dikirim ke Perancis untuk melanjutkan pendidikan di sekolah militer Brienne-le-Château. Ini adalah kesempatan yang didapat berkat upaya ayahnya untuk mendapatkan beasiswa kerajaan. Setelah lulus dari Brienne, Napoleon melanjutkan pendidikannya di École Militaire di Paris, di mana ia menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat dari yang diharapkan. Setelah menyelesaikan pendidikan di École Militaire di Paris pada usia 16 tahun, Napoleon ditugaskan sebagai letnan kedua artileri di Resimen La Fère. Pada tahun 1789, Revolusi Prancis dimulai, menciptakan peluang bagi Napoleon untuk naik pangkat dengan cepat. Ia mendukung revolusi dan memperoleh pangkat kapten pada tahun 1792. Napoleon menunjukkan kecemerlangannya sebagai komandan artileri dalam merebut kembali kota Toulon dari pasukan royalis dan Inggris. Keberhasilan ini membuatnya dipromosikan menjadi brigadir jenderal pada usia 24 tahun. Napoleon memimpin pasukan Prancis dalam serangkaian kemenangan melawan Austria di Italia Utara, yang meneguhkan reputasinya sebagai jenderal brilian. Napoleon melakukan kudeta yang menggulingkan direktori dan mendirikan konsulat, dengan dirinya sebagai konsul pertama. Ini menandai awal dari pemerintahan otoriternya di Prancis. Sebagai konsul pertama, Napoleon melaksanakan berbagai reformasi, termasuk Code Napoleon atau Kitab Hukum Napoleon, reformasi pendidikan, dan reformasi administratif yang memperkuat negara. Napoleon memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis dan memulai periode kekaisaran pertama. Penobatannya diadakan di Katedral Notre Dame di Paris. Napoleon kemudian memimpin pasukan Prancis dalam serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Napoleon, memperluas kekaisarannya ke sebagian besar Eropa. Napoleon menghadapi serangkaian koalisi militer yang terdiri dari negara-negara Eropa yang berusaha menghentikan ekspansi Prancis. Koalisi ini memberikan perlawanan kuat dan berkelanjutan terhadap ambisi Napoleon. Invasi ke Rusia berakhir dengan bencana besar bagi Napoleon. Pasukannya menderita kerugian besar akibat cuaca ekstrim, kelaparan, dan serangan dari pasukan Rusia. Kekalahan ini sangat melemahkan posisi Napoleon di Eropa. Pertempuran Leipzig tahun 1813, juga dikenal sebagai Pertempuran Bangsa-Bangsa, ini adalah kekalahan besar bagi Napoleon yang menyebabkan mundurnya pasukan Prancis dari Jerman. Setelah kekalahan di Leipzig, Napoleon dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba. Namun, ia kembali ke Prancis pada tahun 1815 dalam periode yang dikenal sebagai 100 hari. Kekalahan terakhir Napoleon oleh pasukan Inggris dan Prusia. Setelah kekalahan ini, ia diasingkan ke Pulau Saint Helena, di mana ia meninggal pada tahun 1821.
Napoleon Bonaparte menjalani kehidupan yang penuh dengan petualangan militer dan politik yang dramatis. Salah satu petualangan paling terkenal Napoleon adalah ekspedisi militer ke Mesir pada tahun 1798. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Inggris di Timur Tengah dan memperluas pengaruh Prancis. Ekspedisi ini tidak hanya militer, tetapi juga ilmiah dan budaya, dengan membawa sejumlah ilmuwan dan arkeolog ke Mesir. Selama kampanye ini, Napoleon memenangkan pertempuran besar seperti pertempuran Piramida, tetapi akhirnya dikalahkan oleh Inggris di laut dalam pertempuran Abukir. Saat diasingkan ke Saint Helena, Napoleon membawa sejumlah pribadi terbatas dan beberapa benda pribadi, termasuk sebuah perpustakaan pribadi yang berisi buku-buku tentang sejarah, militer, dan politik. Ketika Napoleon mengunjungi Wina pada tahun 1809, ia bertemu dengan Ludwig van Beethoven. Beethoven awalnya mengagumi Napoleon sebagai simbol kebebasan dan revolusi, tetapi kekecewaannya terhadap Napoleon yang kemudian menjadikan dirinya kaisar menyebabkan dia menamai simfoni ketiganya, Eroica, untuk Napoleon. Sebuah legenda mengatakan bahwa setelah kematian Napoleon, dokter bedahnya, Francesco Antomarchi, mencuri mata kanan Napoleon selama otopsi. Mata ini kemudian beredar dalam koleksi pribadi dan dijual beberapa kali sebelum akhirnya hilang. Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin yang ambisius dan kontroversial, meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah. Kisah hidupnya penuh dengan kemenangan, kekalahan, dan transformasi yang luar biasa. Terima kasih telah menonton.